Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podo Suko Sinau. Dengan Sinau kita jadi banyak tahu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Walaupun anak-anak belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus membuat kebiasaan baru. Kita harus memulai kebiasaan baru, di antaranya yang pertama, pakai masker. Yang kedua, bawa bekal. Yang ketiga, bawa alat tulis sendiri. 4, cuci tangan pakai sabun. 5, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 6, jaga jarak. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. Dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Dengan diskusi, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. Dengan wawancara, siswa mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. Ini Bu tampilkan peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Pada peta ini ada wilayah yang memiliki warna hijau, kuning, merah, dan lain-lain. Warna-warna tersebut menunjukkan kepadatan penduduk per kilometer persegi. Misalnya, untuk warna hijau tua itu kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Bisa anak-anak lihat wilayah yang memiliki kepadatan penduduk kurang dari 10 orang per kilometer persegi, yaitu di wilayah Papua Barat. Kemudian ada wilayah yang berwarna merah. Coba, apakah anak-anak bisa menemukannya? Di manakah wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia? Hal itu ditandai dengan warna merah. Betul sekali, DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta itu daerahnya sempit tetapi dihuni oleh banyak petani. Nah, berdasarkan peta di atas, anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Guru beri waktu untuk mengerjakan. Nah, setelah anak-anak selesai mengerjakan, mari kita cocokkan jawabannya. Yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Nah, pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Ya. Tadi hampir tidak ada warna hijau di Pulau Jawa. Kemudian pertanyaan nomor 2, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Tentu saja, pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Tadi di
Papua terlihat warna petanya adalah warna hijau tua. Nomor 3, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 500 sampai 100 orang per kilometer persegi. 4. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Ini tadi ya yang sudah Guru jelaskan. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Nomor 5, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, kita tinggal di provinsi mana anak-anak? Betul, Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 900 sampai 1000 per kilometer persegi. Nah, setelah kita belajar tentang kepadatan penduduk, sekarang anak-anak amati peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, jika anak-anak masih kurang jelas, anak-anak bisa belajar peta di internet juga bisa, atau di buku atlas punya anak-anak semua ya. Nah, berikut ini ada pasangan gambar pulau dan gambar suku bangsanya yang benar. Ini yang pertama, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Nah, yang ini tugas anak-anak. Pulau apa? Coba ya, yang Pulau Papua ini anak-anak bisa mencontohkan jawabannya. Mungkin mengetahui nama pulaunya dilihat di peta ya. Nah, ada 3 ini berarti. Yang tadi 1, kemudian yang ini 2. Anak-anak cari apa nama pulau tersebut. Nah, sudah paham kan? Mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah peta persebaran agama di Indonesia. Dimulai dari warna biru, itu menunjukkan agama Islam, merah Katolik, kuning Buddha, oranye Kristen, ungu Hindu, dan pink itu menunjukkan agama Konghucu. Ini yang tersebar ya. Kalau Islam itu tersebar hampir di semua pulau di Indonesia ya. Tapi tentu yang paling banyak berada di Pulau Jawa. Kemudian kalau agama Hindu ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Begitu seterusnya sesuai dengan warna keterangan pada peta tersebut. Nah, untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua. Nah, bagaimana cara melakukan wawancaranya? Jadi ada tema wawancaranya itu adalah wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil. Hal yang menjadi perhatian adalah agama penduduk, suku penduduk, tingkat ekonomi penduduk, dan tingkat pendidikan penduduk. Nanti anak-anak bisa tulis jawabannya di buku anak-anak semua ya. Nah, mari kita selanjutnya membaca bacaan yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, yaitu pada halaman 82 dan sampai 83 di buku tema 1. Kemudian anak-anak tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan tersebut. Seperti ini ya, dibuat kolom. Nah, selesai,
bacakan. Tadi yang nomor 1 ini untuk contoh ya. Ide pokoknya, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Untuk paragraf 2, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Ayo, siapa yang betul? Paragraf 3, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Paragraf 4, Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Paragraf 5, Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau entaran umat beragama. Paragraf 6, Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Paragraf 7, Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya tugas anak-anak adalah menuliskan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila. Oh ya, untuk yang nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, formatnya bisa anak-anak lihat di buku tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Itu sudah ada formatnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Nah, anak-anak, sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Nantikan video selanjutnya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.